Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15. Saya Padia Pamela Sari dan rekan saya Sinka Nurul Riki. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang studi kelayakan atau sering disebut dengan feasibility study. Apa itu studi kelayakan? Menurut Ahmad Subagio, studi kelayakan adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide tersebut untuk dilaksanakan. Adapun yang dimaksud ide bisnis menurutnya adalah bermacam-macam bentuk, antara lain pendiri usaha baru, pengembangan usaha yang sudah ada, seperti merger, penambahan permodalan, penggantian teknologi, pembukaan cabang kantor baru, dan sebagainya. Berikut ada tujuan dan manfaat studi kelayakan bisnis. Yang pertama, menghindari risiko kerugian. Kedua, memudahkan perencanaan. Ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Dan keempat, memudahkan pengawasan. Dan yang kelima, memudahkan pengendalian. Studi kelayakan juga memiliki manfaat lain untuk mengevaluasi apakah suatu proyek atau investasi layak dikerjakan atau tidak. Layak atau tidaknya suatu proyek dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, ada aspek teknis. Kedua, aspek manajerial dan administratif. Ketiga, aspek pemasaran. Dan yang keempat, aspek keuangan. Manfaat aspek keuangan ialah dilihat dari sudut pandang penanaman modal atau pemilik usaha, apakah investasi yang dikeluarkan akan dapat menghasilkan return atau keuntungan pada masa yang akan mendatang. Contohnya adalah membuka pabrik baru atau menambahkan kapasitas pabrik yang lama atau mengganti mesin-mesin yang lama dengan mesin-mesin yang baru. Bunga nominal dan efektif. Bila bunga sebesar R% per tahun digandakan atau compounded M sebanyak kali dalam setahun dengan bunga R per M persen tiap periode penggandaan atau compounding atau each period, maka bunga nominal sama dengan M dikali R per M sama dengan R persen. Bunga efektif sama dengan 1 ditambah R per M pangkat M dikurang 1. Jika M tak terhingga atau digandakan secara terus-menerus atau continuous compounding, maka bunga efektif sama dengan E pangkat R dikurang 1 dan hasilnya E sama dengan 271.828. Analisis NPF atau analisis net present flow, salah satu alat analisis untuk menentukan layak atau tidaknya investasi pada suatu proyek, membandingkan beberapa alternatif investasi dengan menilai konsekuensinya pada saat ini, menentukan nilai sekarang dari penerimaan atau pengeluaran yang terjadi di masa yang akan mendatang. Cash inflow suatu investasi. Cash flow suatu investasi periode 0, 1, 2, dan seterusnya. Pada cash inflow A, 0 itu tidak ada, 1A1, 2A2, dan seterusnya. Pada cash flow B, 0I0, B1, 2B2, dan seterusnya. Net cash flow A dikurang B dikurang I0 dikurang A1 dikurang B1 dikurang A2 dikurang B2 dan seterusnya. Net present flow atau NPF akumulasi dari sekarang dari semua penerimaan bersih setelah dikurangi oleh pengeluaran atau biaya selama umur investasi. NPF adalah net present flow. N sama dengan umur investasi, I0 sama dengan investasi pada awal tahun,
R sama dengan tingkat suku bunga, AT sama dengan cash inflow pada tahun ke-T, BT sama dengan cash outflow pada tahun ke-T, AT dikurang BT sama dengan net cash flow pada tahun ke-T. Kriteria evaluasi. Suatu proyek investasi dikatakan layak secara ekonomis apabila NVF proyek lebih besar dari 0 membandingkan alternatif proyek. Proyek A sama dengan NVF A lebih besar dari 0, proyek B sama dengan NVF B lebih besar dari 0.